Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita di dalam program Membaca Firman Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya. Pagi hari ini, sebelum kita melangkahkan kaki kita di luar sana, biar kiranya kita rindu untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Dan pagi hari ini sebelum kami melangkahkan kaki di luar sana, kami rindu terlebih dahulu kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, hingga kami boleh menjadi teladan-teladan Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Roma 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kuartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi ayat perenungan kita ambil di dalam ayat yang ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu ego dan ketulusan. Saudara, bahwa kemerdekaan di dalam kehidupan setiap orang itu adalah dambaan. Terlebih lagi bagi mereka yang hidupnya terbelenggu dan berbeban berat. Tentulah sangat mendambakan yang namanya kemerdekaan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kemerdekaan tidak bisa diartikan hanya sekedar terlepas dari beban atau terbebas dari masalah-masalah atau penjajah semata-mata. Karena kemerdekaan haruslah dimaknai secara menyeluruh di dalam tubuh dan hati kita. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya waspada dan menghindari orang-orang yang munafik, yang hanya mencari keuntungan dari diri mereka sendiri untuk menipu para jemaat. Terhadap orang-orang yang demikian, Paulus menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak melayani Kristus, sekalipun menggunakan kata-kata yang manis dan muluk-muluk. tetapi justru menginginkan
orang lain untuk melayani mereka. Artinya Paulus menunjukkan bahwa melalui keegoisan dan kemunafikan tersebut, mereka berusaha untuk menjajah dan menindas para jemaat. Dalam ketulusan hati para jemaat, Paulus pun hendak mengajak mereka supaya hanya mengikuti ajaran-ajaran Kristus serta melayaninya saja, bukan mendengarkan dan melayani manusia. Karena hanya di dalam Kristus sajalah maka mereka mendapatkan kemerdekaan itu, sehingga ketulusan hati mereka terbebas dari berbagai-bagai kepentingan pribadi. Kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang terbebas dari kepentingan pribadi. Untuk itu, kita diajak untuk memerdekakan hati kita, untuk dapat menjalani kehidupan bersama dengan ketulusan hati sebagai wujud melayani Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Paulus kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka waspada menghindari orang-orang yang munafik yang mencari keuntungan dari diri mereka boleh menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada orang-orang yang tidak tulus di dalam melayani Kristus. Oleh karena itu, mari pelajaran pada pagi hari ini kita tetap mengarah kepada Kristus. Sebab pada akhir-akhir zaman ini akan timbul nabi-nabi palsu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita tetap waspada, dan waspada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu Kamis 20 Agustus 2020. Pada besok hari masih dalam program yang sama. Tetap semangat, kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu,
sukacitaku.